Oke, halo. Halo. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Omar Gaziminullah dari KM 4608 dengan NIM 15022230068. Oke, malam ini kita mau ngapain? Malam ini kita mau ngebahas 3 teori, yaitu teori face negotiation theory, retorika, dan yang terakhir disonansi kognitif. Kita mau langsung mulai aja kali ya dari disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu apa sih? Disonansi kognitif itu adalah sebenarnya bisa dibagi tiga artiannya. Bisa misalnya disonansi kognitif kan lebar tuh pasti kan. Nah, kita bisa pecah-pecah dulu. Jadi kita bisa langsung tahu artinya tuh apa. Misalnya dari disonansi kognitif. Disonansi itu adalah untuk sebutan ketidaknyamanan. Lalu ada konsonansi, itu adalah sebutan untuk kenyamanan. Lalu yang terakhir kognisi. Ih. Nah, ya. Kognisi itu adalah perasaan atau kita bagaimana caranya proses kita berpikir gitu loh. Lebih gampangnya kayak kepercayaan kita lah tentang sesuatu yang kita dapatkan dari cara kita berpikir. Nah, itu panjangnya gitu tuh. Tapi kalau kita fullin apa itu arti disonansi kognitif, itu gini, perasaan yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh sikap kita, terus pemikirannya kita misalkan, terus perilaku kita yang sangat bertentangan, nggak sangat sih, tapi yang bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut gitu loh. Gini, contohnya kayak gini nih. Saya punya teman perokok berat. Nah, saya ngasih tahu nih, lu kalau ngerokok terus lu nanti gini. Mending lu nih coba kesini deh, call center ini. Lu coba nelfon ini. Semoga mereka bisa ngebantu. Nah, kan kalau gitu disonansi kognitif kita main. Jadi kayak teman kita kayak mikir, oh bener juga ya kata si Gazi ya. Maksudnya gini loh, enaknya gini loh, gitu. Disonansi kognitif tuh gampangnya gitulah. Kita ngasih cara, kita tahu teman kita ini udah jelek ngambilnya, nah kita bantu dia buat ngurangin itu. Kalau disonansi gitu, disonansi kognitif, sorry. Lalu kita lanjut ke teori retorika itu menjelaskan bahwa komunikasi ini adalah persuasi gitu loh. Persuasinya tuh kayak, arti dari persuasi itu kan adalah ajakan kepada seseorang dengan cara membuat alasan, terus prospek baik yang meyakinkan, atau bujukan yang halus gitu loh. Gampang dari arti dari si retorika tuh gampangnya gitu. Nah, di sini retorika juga dibagi 3 jenis, yaitu ada forensik, epidetik, dan deliberatif. Forensik itu seperti kayak kita di persidangan. Kayak hakim kita tuh ngedorong kita buat mana sih yang bener, mana yang salah gitu loh. Itu forensik, gampangnya gitu. Kayak kita lagi di pengadilan lah. Terus kalau epidetik itu adalah yang berhubungan dengan apa ya, kayak pujian lah atau tuduhan lah, sama kayak kita pidato seremonial. Misalnya kayak seremoni nih, misalkan pasti ada pujian lah, pasti ada tuduhan yang ngejatuhin kita, pujian yang ngangkat nama kita gitu loh. Itu retorika jenis epidetik. Dan yang terakhir itu ada deliberatif. Kalau deliberatif itu tuh sama kayak pidato politis. Misalkan dia udah ngomong nih bla 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 bla, nah kita ngambil si pembicara ini ngambil mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu kalau retorika. Dan yang terakhir itu adalah teori wajah, negosiasi wajah. Kalau di sini saya ngambil tentang Ting Tommy ya. Dia menegaskan kita bahwa orang-orang tuh dengan latar budaya yang beda, latar mereka yang beda, dia pasti memiliki kekhawatiran wajah yang mengenai wajah. Jadi dia mengarahkan mereka untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang berbeda pula gitu loh. Kayak misalnya gini, dosen udah ngasih kita waktu untuk waktu untuk ngasih tugas. Misalkan
dosen ngasih tugas setengah 8. Nah, kita nyelesainnya tuh 10.30, 11.30 itu udah harus dikumpulin. Nah, dosen kayak terus ada salah satu orang atau salah satu murid ngomong kayak, "Ibu, hapunten, gimana kalau waktunya kita jadiin jam 12 malam? Jadi kita bisa punya waktu untuk misalkan riset, analisis ini tugasnya gimana." Kayak gitu. Nah, di situ tuh face negotiation kita main. Jadi tuh kayak ngasih halus gitu loh. Dengan cara halus, muka kita tuh juga harus yang halus gitu loh. Bukan cara skincare ya, bukan. Misalnya gini, kita mulai dari pasangan, yang pacaran. Misalnya kita punya pacar nih. eh, kita harus bisa ngeyakinin pacar kita biar kita bisa lama gitu loh. Misalnya kayak gini, sayang, eh kita boleh nggak gini, menurut kamu gimana? Nah, yang gimana itu bukan karena ada verbalnya, tapi verbalnya itu bisa jadiin ke wajah kita yang halus gitu loh. Menurut kamu gimana kalau kita gini, atau misalnya ke dosen, menurut ibu kita enaknya gimana ya? Gak yang kayak kita tuh harus kayak gini bu, kita harus kayak gini, kita nggak bisa kalau gini. Nah, itu kan pasti juga dosen kayak, ih, ini orang apaan sih, kok gini banget sama dosen gitu loh. Gitu deh, kita udah ngebahas 3 teori, dan semoga ya kalian bisa masuk untuk teori-teori itulah ya. Terima kasih. Correct me if I'm wrong kalau saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.